Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kanguru cuma ada di Australia? Atau kenapa beruang kutub adanya di kutub utara? Nah, dalam pembahasan kali ini, yuk kita mulai safari global buat memetakan pola-pola kehidupan yang luar biasa di planet kita. Kita akan bongkar rahasia di balik keunikan setiap ekosistem. Ternyata, jawaban dari semua pertanyaan ini tuh bukan kebetulan loh. Ada semacam peta tak kasat mata yang dibentuk oleh iklim, geografi, dan jutaan tahun evolusi. Peta inilah yang nentuin di mana setiap makhluk hidup bisa tinggal. Yuk kita bedah peta ini bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari fondasinya kehidupan di darat, dunia tumbuhan. Kita bakal menjelajahi berbagai kerajaan tanaman yang disebut bioma, dan kita akan lihat gimana iklim jadi semacam raja yang nentuin siapa aja yang boleh tumbuh di wilayah kekuasaannya. Jadi, apa sih bioma itu? Gampangnya, bayangin aja bioma itu kayak sebuah negara dengan iklim dan peraturan alamnya sendiri. Nah, aturan utamanya itu cuma dua, suhu dan curah hujan. Dua faktor inilah yang jadi penentu jenis warga tanaman apa aja yang bisa bertahan dan tumbuh subur di sana. Perjalanan kita mulai di jantungnya kehidupan planet ini, tempat di mana udaranya hangat dan lembab, dan ya, setiap jengkalnya dipenuhi sama hijaunya tanaman, hutan hujan tropis. Di hutan hujan, persaingannya ketat banget buat dapetin sinar matahari. Pohon-pohon raksasa setinggi 20–40 meter itu balapan ke atas, membentuk atap daun super tebal yang namanya kanopi. Akibatnya, dasar hutan jadi dunia yang remang-remang dan lembab. Kondisi yang sempurna banget buat para pemanjat kayak rotan dan penumpang kayak anggrek buat bertahan hidup. Oke, sekarang kencangkan sabuk pengaman, kita bakal loncat dari lingkungan paling basah di bumi ke salah satu yang paling kering. Selamat datang di gurun, di mana air adalah harta karun paling berharga. Kalau di gurun, setiap tetes air itu ibarat emas. Makanya tanaman di sini tuh jagoan bertahan hidup sejati. Ambil contoh kaktus deh. Daunnya itu berevolusi jadi duri bukan cuma buat pertahanan diri, tapi juga buat ngurangin penguapan air. Kerennya lagi, akarnya menjalar jauh ke dalam tanah, kayak pipa yang nggak pernah nyerah nyari sumber air. Dari yang super panas, kita sekarang ke tempat yang super dingin. Pemberhentian terakhir kita di dunia tumbuhan adalah tundra. Sebuah lanskap di puncak dunia di mana angin dingin bertiup kencang dan tanahnya beku. Di tundra, tumbuh tinggi itu kesalahan besar. Tanaman di sini justru tumbuh merapat ke tanah biar nggak kena angin beku. Jadi yang kita lihat ya cuma hamparan lumut sama semak-semak pendek. Terus kenapa kok nggak ada pohon besar? Jawabannya ada di bawah tanah, permafrost. Itu loh lapisan tanah yang beku sepanjang tahun. Jadi akar pohon nggak bisa tumbuh dalam. Jadi kalau kita sandingkan langsung, bedanya wah jauh banget. Hutan hujan itu panas, basah, dan isinya ribuan jenis kehidupan. Sebaliknya, tundra itu dingin, kering, dan cuma dihuni sama spesies-spesies paling tangguh. Ini bukti nyata kalau iklim itu benar-benar jadi penguasa utama di dunia tumbuhan. Tumbuhan udah jadi panggungnya nih. Sekarang waktunya kita kenalan sama aktor-aktornya. Para hewan. Dan ternyata, sama kayak tumbuhan, persebaran hewan juga ngikutin pola yang spesifik banget, seolah-olah dunia ini dibagi jadi beberapa kerajaan fauna yang beda-beda. Jadi gini, di tahun 1876, jauh sebelum ada Google Maps, ada seorang naturalis bernama Alfred Russel Wallace yang bikin peta yang mengubah cara kita lihat dunia hewan. Dia sadar loh, ternyata hewan itu nggak nyebar gitu aja. Ada semacam perbatasan tak terlihat yang misahin mereka ke dalam wilayah-wilayah yang super unik. Nah, inilah 8 kerajaan fauna menurut Wallace. Coba deh perhatiin, setiap wilayah ini seringnya dipisahin sama penghalang alami yang besar. Misalnya samudra, pegunungan tinggi, atau gurun yang luas. Penghalang inilah yang jadi kayak tembok raksasa yang bikin hewan-hewan di dalamnya terisolasi dan berevolusi secara unik selama jutaan tahun. Sekarang, yuk kita kunjungi salah satu contoh paling ekstrim dari isolasi ini, wilayah Australia. Benua ini udah terpisah lama banget. Saking lamanya, evolusi kayaknya iseng di sini dan menciptakan hewan-hewan yang nggak bakal kamu temuin di tempat lain di dunia. Dan hasilnya, wow, Australia itu kerajaannya para marsupial, hewan berkantung kayak kanguru dan koala. Bahkan mamalianya pun aneh. Ada platipus yang bertelur, belum lagi burung-burungnya yang ikonik. Dari cendrawasih yang super indah
sampai kasuari yang kelihatannya kayak dinosaurus modern. Oke, dari benua yang terisolasi, kita terbang ke benua tempat lahirnya para mamalia raksasa. Selamat datang di wilayah Ethiopia yang mencakup hampir seluruh Afrika, panggung bagi beberapa satwa paling ikonik di planet ini. Wilayah ini adalah rumahnya para raksasa, gajah, jerapah, dan singa. Tapi di dalam wilayah ini ada satu pulau yang kayak dunianya sendiri, Madagaskar. Karena terisolasi dari Afrika, pulau ini jadi surganya lemur, primata unik yang gak bakal kamu temuin di tempat lain manapun di bumi. Kita udah lihat kan betapa indahnya peta kehidupan yang terbentuk secara alami ini. Tapi peta ini bukan sesuatu yang abadi, peta ini rapuh banget, dan sekarang pemahaman kita soal peta ini jadi sangat-sangat penting. Kenapa ya? Peta yang barusan kita jelajahi ini tuh sebuah mahakarya yang dilukis selama jutaan tahun oleh evolusi. Setiap spesies, dari lumut di tundra sampai kanguru di Australia, adalah solusi sempurna untuk tantangan di lingkungan mereka masing-masing. Sayangnya, keseimbangan yang butuh jutaan tahun buat terbentuk ini, sekarang lagi kita, manusia, ganggu cuma dalam hitungan dekade. Aktivitas kita, dari pembangunan sampai polusi, mulai merobek-robek halaman dari peta kehidupan yang sangat berharga ini. Salah satu ancaman terbesarnya adalah eksploitasi berlebihan. Gampangnya gini deh, ini kayak kita ngambil uang dari rekening bank alam lebih cepat daripada bunga yang dihasilkannya. Kita nebang pohon, nangkep ikan, dan berburu hewan lebih cepat dari kemampuan mereka buat pulih. Ujung-ujungnya rekening itu bakal kosong. Biar kebayang dampaknya, coba lihat angka ini. Kurang dari 400. Itulah perkiraan jumlah harimau Sumatera yang tersisa di alam liar. Salah satu ikon hutan kita sekarang ada di jurang kepunahan, terutama karena perburuan dan rumahnya yang terus-menerus hilang. Jadi, ngertiin peta kehidupan ini bukan cuma soal nambah wawasan ya. Ini soal tanggung jawab kita. Dengan tahu betapa unik dan rapuhnya setiap bagian dari peta ini, kita sebenarnya memegang kunci untuk melindunginya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang harus bertindak, tapi apa langkah kecil yang bisa saya mulai hari ini untuk membantu menjaga peta ini tetap utuh untuk generasi mendatang.